Pernahkah kamu mendengar tentang Mahkamah Internasional? Di mana letaknya, apa fungsinya, dan mengapa negara-negara berperkara di sana? Pada video kali ini, kita akan menjelajahi Mahkamah Internasional, sebuah entitas yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara dengan cara yang adil dan damai, tanpa adanya perang. Pastikan Anda menonton sampai selesai karena ini akan menambah wawasan Anda. Mahkamah Internasional, juga dikenal sebagai Mahkamah Dunia, adalah sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945, mahkamah ini didirikan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan resmi bersidang pada tahun 1946. Tujuan utama mahkamah ini bertugas mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota PBB serta memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Dalam memutuskan perkaranya, mahkamah menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk konvensi internasional, kebiasaan internasional, asas-asas umum, keputusan-keputusan kehakiman, dan pendidikan dari publikasi yang cakap dari berbagai negara. Dalam menjalankan perannya, lebih dari 100 kasus telah ditangani oleh mahkamah ini. Di antaranya ada yang berakhir dengan damai tetapi juga ada yang berakhir dengan konflik atau tanpa resolusi yang jelas. Salah satu kasus terbaru yang telah disidangkan oleh mahkamah ini ialah gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang dituding melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Dalam tuduhannya pada sidang yang berlangsung tanggal 11 dan tanggal 12 Januari tahun 2024, Afrika Selatan mengatakan operasi militer Israel di Gaza adalah sebuah kampanye genosida yang dipimpin negara Israel dengan tujuan melenyapkan populasi Palestina. Israel disebut menghancurkan ratusan ribu rumah, mengusir sekitar 1,9 juta warga Palestina, dan menewaskan lebih dari 23.000 orang. Afrika Selatan menyerukan pengadilan mengimplementasikan langkah-langkah sementara, karena situasi yang mendesak, termasuk agar Israel menghentikan segala aktivitas militer di Gaza. Israel sebagai negara yang digugat dalam sidang ini, membela segala aksi mereka di Gaza. Menurut Israel, semua itu adalah respons atas serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 yang telah menewaskan 1.200 warga Israel dan menculik sekitar 240 lainnya sebagai sandera. Menurut Israel, gugatan yang dilakukan oleh Afrika Selatan tidak berdasar, karena faktanya, Hamas sebagai pihak yang menyerang Israel adalah pihak yang senantiasa menyerukan penghancuran Israel dan pembantaian massal orang-orang Yahudi. Dalam putusan sela pada tanggal 26 Januari tahun 2024, mahkamah tidak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Mahkamah juga tidak memberikan penilaian apakah Israel benar-benar melakukan genosida atau tidak. Namun, Hakim Mahkamah Internasional menyepakati sejumlah tindakan darurat atau sementara, yaitu 1. Israel harus mengambil tindakan apapun untuk mencegah genosida. 2. Israel harus memastikan militernya tidak melakukan tindakan genosida. 3. Israel harus mencegah dan menindak pernyataan publik yang dapat menghasut dilakukannya genosida di Gaza. 4. Israel harus memastikan akses kemanusiaan. 5. Israel harus mencegah pemusnahan barang bukti yang diperlukan dalam penyelidikan kasus genosida. 6. Israel harus menyerahkan laporan kepada Mahkamah Internasional dalam kurun 1 bulan setelah putusan ini. Lewat putusan sementara ini, pada dasarnya pengadilan menyatakan bahwa risiko genosida bisa saja terjadi. Namun, perlu dilakukan eksplorasi atau pemeriksaan yang lebih lanjut agar dapat memberikan penilaian yang jelas apakah Israel memang betul telah melakukan genosida atau tidak. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun agar sebuah kasus, terlebih khusus kasus genosida dapat disidangkan di Mahkamah Internasional dan putusan finalnya dapat diberikan. Namun, langkah-langkah sementara yang diberlakukan oleh pengadilan akan mengirim sinyal kepada Israel dan para pendukungnya bahwa mereka berada di bawah pengawasan dunia internasional atas tindakannya. Itu dia Mahkamah Internasional,
Bagaimana pendapat Anda? Apakah Israel akan mentaati putusan tersebut? Atau, apa yang terjadi jika Israel menolak? Tulis di kolom komentar, dan jika ini menambah wawasan Anda, berikan dukungan Anda bagi kami dengan cara like, share dan subscribe guna pengembangan wawasan dunia.